Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih bersama-sama diberikan kenikmatan, baik itu nikmat kecil maupun besar, wabil khusus iman, Islam, sehat badan, sehingga kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Semoga langkah kita bisa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya yang selalu bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas mimbar yang mulia ini, Al-Faqir berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk kita semua. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalani apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Karena Allah telah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikat takwa atau keistimewaan takwa yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah At-Talaq di akhir ayat kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan bagi siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya, pasti Allah akan memberikan solusinya. Man yang berarti ismun mausulun yadullu ala amiyah, huruf sambung yang menunjukkan kepada subjek maupun objek tanpa batas, baik itu laki-laki, perempuan, besar, kecil, selama ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya, pasti Allah akan memberikan solusinya. Kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan jalan keluar, makhraja. Makhraja bentuknya nakirah, global, umum, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada setiap hambanya, wahai hambaku, jika kalian memiliki kesulitan hidup, baik kesulitan dalam berumah tangga, kesulitan di kantor, kesulitan dalam berdagang, kesulitan dalam hubungan sosial, solusi yang gampang, kita bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya, pasti Allah akan memberikan solusinya. Harta kita boleh banyak, kedudukan kita boleh tinggi,
jabatan kita boleh tinggi, tetapi yang menjadi pertanyaan besar, apabila kita masih memiliki kesulitan hidup sampai dengan saat ini, mungkin bukan karena harta kita yang kurang banyak, mungkin bukan karena jabatan kita yang kurang tinggi, mungkin bukan karena pendidikan kita yang kurang tinggi. Satu, mungkin karena kita kurang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dikatakan, alamatu qabulit ta'ah an tusala bi ta'atin ba'daha. Tanda-tanda diterimanya keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda diterimanya ketaatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, an tusala bi ta'atin ba'daha. Kita konsisten dengan melakukan mendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa alamatu raddiha an tusala bi ma'siyatin ba'daha. Tanda-tanda tertolaknya kualitas keimanan kita di hadapan Allah, tanda-tanda tertolaknya ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an tusala bi ma'siyatin ba'daha. Kita konsisten dengan melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan urusan dunia, urusan akhirat pun Allah akan menjaminnya. Ditegaskan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Fussilat ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqamu, lalu mereka semua beristiqamah. Istiqamah dalam kajian tafsir yang berarti meneguhkan di dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, biduni syak, tanpa sedikit pun ia ragu kepada Allah, tanpa sedikit pun ia ragu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan, Allah akan mengutus para malaikat-malaikatnya seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang beriman kepada Allah, bagi orang-orang bertakwa kepada Allah, bagi orang-orang yang beristiqamah kepada Allah, bil jannah, dengan surganya Allah yang telah Allah janjikan kepada mereka semuanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan ketika Allah berfirman, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Anil Bara ibn Azib, dari Bara ibn Azib semoga Allah meridhoinya, an su'alil mayyiti fi qabrihi, tentang pertanyaan seorang mayit ketika ia berada di dalam kubur. Fa amal mu'min, bagaimana semasa hidupnya ia orang beriman kepada Allah, bagaimana semasa hidupnya ia orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fayuthabbitullahu biqauli tsabit, maka Allah akan meneguhkan, maka Allah akan menetapkan perkataannya dengan seteguh-teguhnya. Ketika malaikat Munkar dan Nakir menanyakan, man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka, maka amal kebaikannya semasa hidupnya, baik sedekahnya, baik bacaan Qur'annya, baik puasanya, baik salatnya, maupun amaliah kebaikan dari masa hidupnya, itu semua yang akan menjawabnya. Fa amal
munafik, bagaimana semasa hidupnya ia orang yang munafik atau ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat Munkar dan Nakir menanyakan, man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, maka amalan kebaikannya dia tidak akan bisa menjawabnya. Dia akan menjawab, la adri, aku tidak mengetahui tentang jawaban malaikat Munkar dan Nakir, sehingga Allah fayadribullah bimirzabatin min hadidin, Allah akan menyiksa, Allah akan memukul dengan tongkat yang terbuat dari besi. Yang ketika Allah menyiksa orang yang munafik, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada di alam dunia ini mendengarnya, illal insan, kecuali manusia. Andai kata manusia bisa mendengar siksaan orang yang berada di dalam kubur, la sa'iqa, pasti akan pingsan, pasti ia cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita semua bisa meraih nilai-nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.